Bayangkan, di tengah padang pasir yang sunyi, di antara bukit-bukit batu kota Makkah, berdirilah seorang lelaki mulia yang sejak kecil hidup tanpa ayah, lalu kehilangan ibunya di usia 6 tahun. Dialah Muhammad bin Abdullah, manusia yang kelak membawa cahaya untuk seluruh dunia. Sejak muda beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur, paling amanah. Beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah ikut pesta jahiliyah, tidak pernah menyakiti siapapun. Hatinya bersih, sangat bersih, sampai Allah memilihnya. Tapi sebelum itu terjadi, ada masa-masa sunyi yang sangat dalam. Nabi sering pergi seorang diri ke sebuah gua kecil di Jabal Nur. Gua Hira, tempat yang bahkan untuk mencapainya saja harus mendaki terjal, melewati panas batu-batu tajam. Namun beliau mendatanginya dengan ketenangan, seolah ada sesuatu di sana yang menunggu. Di dalam gua yang gelap itu, beliau duduk merenung, melihat langit, melihat bintang-bintang, melihat manusia yang tersesat dalam kegelapan, menyembah batu, saling menyakiti, saling menindas. Hati beliau menangis, "Ya Allah, dunia ini penuh keburukan. Tunjukkan jalan-Mu." Hingga pada satu malam, malam yang mengubah sejarah selamanya. Di usia 40 tahun ketika beliau sedang beribadah di Gua Hira, tiba-tiba langit seperti terbelah. Sosok malaikat memenuhi gua yang sempit itu. "Iqra," bacalah. Rasulullah ketakutan. Beliau tidak pernah berjumpa malaikat sebelumnya. "Aku tidak bisa membaca," jawab beliau dengan suara gemetar. Malaikat Jibril merangkul beliau, menguatkan, hingga turunlah ayat pertama. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Saat itu, seolah pintu langit dibuka. Muhammad mengerti bahwa dirinya dipilih, bahwa beban besar kini ada di pundaknya. Beliau turun dari gunung dengan tubuh menggigil, kaki gemetar, napas terengah. Beliau berkata, "Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah, istri yang paling setia, memeluknya erat. Dialah perempuan pertama yang menenangkan Rasulullah. Dialah yang berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, engkau tidak akan disia-siakan. Engkau selalu menolong orang lemah, menyambung silaturahmi, berkata jujur, dan membantu siapa saja yang membutuhkan." Betapa besar cinta Khadijah, betapa dalam keyakinannya kepada Rasulullah. Dan sejak malam itu, cahaya Islam mulai menyebar. Perlahan, namun pasti, tapi jalan dakwah bukan jalan yang mudah. Nabi dihina, dijek, difitnah, ditolak oleh kaumnya sendiri. Orang-orang Quraisy melemparkan kotoran ke punggung beliau saat sedang sujud. Mereka menyiksa sahabat-sahabatnya. Mereka mencoba membunuh beliau. Namun, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Kalimat yang paling sering keluar dari lisannya adalah, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu." Itulah hati Nabi Muhammad, hati yang penuh kasih, yang tidak pernah menyimpan dendam.